Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najis Taufat Salkia dengan nomor NIM 0498640057. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, sekarang di sini kita sudah punya soal dari tugas 2, yaitu kita diminta membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya. Nah, jadi di tugas 2 ini beda dengan di tugas pertama. Kalau di tugas pertama kan framework yang kita gunakan itu adalah JavaScript. Nah, kalau yang di tugas 2 ini kita akan menggunakan Vue. Nah, kemudian untuk perintah dari tugasnya itu adalah membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar. Halaman ini akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kemudian juga kita harus menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Yang pertama ada kode mata kuliah, kode dan judul, kategori mata kuliah, UT daerahnya, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, kemudian catatan HTML-nya. Nah, di sini harus terdapat fitur edit stok bahan ajar, lalu ada fitur untuk filter dan sort data stok. Seperti ini. Filternya ada terdiri dari UT daerahnya apa, kategorinya apa, kemudian kategori mata kuliahnya. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, kemudian juga terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga, kemudian ada fitur filter dapat diset ulang, kemudian untuk fitur Vue ini harus diterapkan di mana semua filter tidak perlu direkomput kembali. Lalu diimplementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori. Kemudian untuk selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stoknya safety. Lalu memberi status menipis yang akan diberikan simbol bisa warna orange atau lain-lain. Kemudian memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya atau teks berwarna merah pada stok 0. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Untuk praktikum tugas 2 ini, saya akan melanjutkan program dari tugas 1. Tugas 2 kali ini saya akan melanjutkan dari tugas 1, jadi tidak membuat semuanya dari awal. Nah, di sini saya akan mengubah framework dari tugas 1. Sebelumnya kan menggunakan JavaScript. Nah, di tugas 2 ini kita ubah jadi ke Vue.js. Nah, jadi di sini tuh pertama yang ditambahkan adalah data bahan ajar dari soal. Jadi ini dummy datanya. Kemudian juga kita tambahkan file baru yaitu stock.app.js. Nah, berikut untuk programnya seperti ini. Penambahannya di sini kita sudah punya konten yang berisi kode mata kuliah, kemudian juga judulnya apa, kategorinya apa, lalu di sini UPJJ-nya UPJJ mana. Gitu. Kemudian di sini kita sudah tambahkan beberapa kayak fitur, kategori list, fitur filter UT daerah, filter kategori, filter kondisi stok, sort, dan lain-lain. Gitu. Seperti ini. Kemudian untuk soal yang berikutnya itu kita diminta untuk membuat halaman tracking. Nah, halaman tracking ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti yang ada di tugas praktik 1. Tapi frameworknya sama, kita menggunakan Vue.js. Kemudian juga ada fitur di sini yang bisa kita gunakan yaitu adalah nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misalnya seperti ini. Kemudian NIM, nama ekspedisi, lalu paket bahan ajar, tanggal kirim, lalu total harga. Nah, untuk struktur proyek Vue-nya, kalau di soal sih harus seperti ini. Nah, untuk strukturnya kita sudah sesuai dengan soal. Sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Nah, untuk file ini tracking, di sini juga sama, kita menambahkan file baru di folder JS dan isinya itu seperti ini, list tracking. Di sini ada namanya, misalnya nama saya Ana Istawa. Kemudian juga di sini ada sesuai seperti tugas 1 Budi Santoso. Untuk list paketnya seperti ini. Di sini ada keterangan harga. Kemudian juga ada pilihan ekspedisi, tanggal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena kita kan menambahkan file baru yaitu stock app.js dan tracking app.js, jadi ada beberapa yang harus kita edit di bagian stock HTML, tracking HTML, juga indeks HTML-nya. Nah, untuk indeks HTML-nya sendiri kita harus masukkan script Vue-nya dulu. Nah, jadi yang di sini kita harus masukkan script Vue-nya supaya nanti HTML-nya bisa membaca gitu. Kemudian juga ini juga sama, di stock HTML-nya kita harus input juga. Begitupun dengan yang tracking gitu supaya bisa saling berkesinambungan. Nah, sekarang kita mulai coba running. Baik, ini untuk tampilan depannya masih sama seperti tugas 1 seperti ini. Kemudian kita masuk sebagai admin. Baik, ini karena login websitenya dilakukan pada siang hari di jam 2 siang. Jadi untuk tampilan websitenya ini cerah gitu. Dan di sini ada greeting selamat siang. Kemudian langsung kita masuk ke cek stok. Nah, di cek stok ini menunya adalah pertama di sini kita bisa melihat ada total modul, kemudian total stoknya berapa, kemudian stok yang peringatan itu terdeteksi ada 2 stok, itu kita bisa lihat. Yang peringatan itu dari EKMA sama FISIP gitu karena stoknya tinggal sedikit. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan input mata kuliah baru
Sebetulnya kalau untuk input bahan ajar baru ini sama seperti di tugas yang satu sih, jadi saya tidak menambahkan atau mengedit fitur ini, tapi saya menambahkan tampilan di bawahnya, yaitu kita bisa melakukan edit untuk setiap mata kuliah, sama di sini ada fitur untuk filter atau sortnya. Itu di sini pertama filternya dari UT daerahnya. Di sini ada kota-kota lain, Kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan lain-lain. Kemudian untuk statusnya menipis dan kosong. Sama di sini untuk urutannya kita bisa urutan dari stok atau urutan dari harga modulnya. Nah, kemudian untuk arah urutannya jadi bisa menaik atau menurun gitu. Nah, jadi di sini terlihat untuk stok yang menipis itu ada 2. Untuk peringatannya itu ada seperti ini. Dan kondisi menipis itu untuk peringatannya akan berwarna orange. Sementara untuk yang aman dia akan berwarna hijau. Nah, untuk fitur editnya sendiri seperti ini, misalnya kita akan edit dasar-dasar sosiologi. Nah, untuk fitur editnya muncul di bawah seperti ini. Nah, di sini misalnya kita akan mengedit stoknya. Saya akan edit stoknya menjadi 0, misalnya habis gitu. Kemudian safety-nya juga kita habiskan, kita simpan perubahannya, dan akhirnya di sini berubah statusnya menjadi kosong karena sudah tidak ada lagi stoknya. Tapi kalau misalnya mau kita edit lagi, tinggal kita klik edit, kemudian edit di bagian bawah, misalnya kita tambahkan stok senilai 50, untuk safety-nya kita tulis misalnya 15. Nah, di sini untuk stok dasar-dasar sosiologi berubah menjadi stoknya aman. Kemudian kita coba filter, misalnya kita filter UT-nya Jakarta. Nah, yang muncul seperti ini, yang dari Jakarta itu ada pengantar akuntansi dan pengantar manajemen. Kemudian kalau misalnya kita mau mengedit lokasi raknya juga bisa. Misalnya ini kan raknya R1A4, kita coba pindahkan ke R1A5. Jadi sekarang posisinya berubah. Lalu kita coba mata kuliah wajib, dan ini misalnya semua UTDA. Untuk mata kuliah wajib, di sini muncul ada 4 mata kuliah, dan untuk stoknya kita coba yang stoknya menipis. Nah, yang menipis ini ada 1, kemudian dari judul juga bisa. Nah, kalau misalnya kita mau mengembalikan ke default lagi, kita tinggal reset aja filternya. Gitu. Kemudian juga di sini kita akan coba urutkan dari harga misalnya. Nah, kalau urutnya dari harga nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya di tracking. Nah, untuk menu tracking sendiri, di sini kita bisa menambahkan delivery order baru, nomor DO-nya berapa, terus tanggal akan dikirimnya berapa, NIM-nya berapa, dan nama mahasiswanya siapa. Lalu untuk pilihan ekspedisinya juga di soal itu ada disuruh antara JNE reguler dan JNE Express. Nah, di sini untuk paket bahan ajarnya juga masa registrasi A atau paket masa registrasi B. Jadi registrasi A dan B ini kayak kalau misalnya di rutenya sendiri, kayak misalnya masuknya itu yang A itu genap, yang B ganjil atau sebaliknya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan delivery order yang baru gitu. Misalnya nomor DO-nya itu misalnya tanggal kirimnya tanggal hari ini, untuk NIM-nya NIM saya, kemudian nama mahasiswa, kemudian kita akan pilih JNE-nya misalnya Express, untuk paket masanya registrasi yang A, kemudian kita tambah delivery order. Nah, nanti sudah akan muncul seperti ini untuk hasilnya, penerimanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian ekspedisi yang dipilihnya apa, total harganya berapa, lalu paket bahan ajar yang dipilih itu yang A, tanggal kirimnya di tanggal sekarang tanggal 24 Mei 2026. Seperti ini. Jadi di sini itu sedang diproses. Ini kan dikirim statusnya, kemudian kita update lagi menjadi diproses. Sekarang kita coba tracking nomor DO-nya gitu. Misalnya kita tracking nomor DO yang di soal. Nah, ini untuk nomor DO yang di soal itu atas nama Budi Santoso. Kita coba tracking. Nah, di sini langsung muncul untuk nomor DO-nya Budi Santoso. Ekspedisinya reguler, total harganya 380.000 untuk paket bahan ajarnya, paket masa registrasi yang B, tanggal pengirimannya 22 Mei 2026. Itu. Jadi sekarang kita kembali lagi ke tugas. Nah, pertama di tugas ini untuk soal yang pertama membuat halaman stok bahan ajar. Nah, di sini kita sudah membuat halaman stok bahan ajar. Berarti ini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat halaman stok bahan ajar ini berisi menu, kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi, jumlah, status, dan catatan. Nah, ini juga sama ya, sudah sesuai seperti yang ada di soal. Nah, kemudian harus ada fitur untuk edit stok data bahan ajar. Nah, kita sudah tambahkan fitur edit. Nah, nanti kita bisa edit di bawah seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita tinggal simpan perubahannya. Lalu di sini harus ada fitur untuk melakukan filter dan sort stok. Nah, untuk filternya di sini juga ada. Nah, ini kita batalkan dulu. Nah, ini untuk filternya, dan kita juga menyiapkan tombol reset filter kalau mau mengembalikan ke settingan default. Lalu di sini harus ada menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, di sini untuk statusnya
juga ada. Kalau misalnya statusnya aman dia akan berwarna hijau, kalau misalnya statusnya itu menipis dia akan orange, kalau misalnya statusnya kosong dia akan silang atau merah. Nah, kemudian harus ada fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Nah, kita akan menambahkan, jadi untuk menambahkan bahan ajar baru sebetulnya saya menggunakan yang sebelumnya di tugas 1 gitu. Jadi untuk menambahkan bahan ajar baru itu langsung bisa di depan seperti ini. Nah, misalnya kita akan masukkan kode mata kuliah baru. Nah, ini misalnya kode mata kuliah STSI 4201 gitu misalnya. Misalnya mata kuliahnya pemrograman. Nah, kemudian untuk kategorinya itu misalnya ini wajib, untuk daerahnya misalnya Jakarta, untuk pasirafnya itu N1 misalnya A80. Untuk harganya itu misalnya per modul di 200.000. Untuk jumlah stoknya kita akan input misalnya 17 stok, untuk safety stoknya itu 15. Catatan penting, bahan ajar edisi terbaru. Kita tinggal simpan bahan ajarnya. Berhasil ditambahkan, kan kita lihat ke bawah pemrograman. Nah, ini udah muncul. Pemrograman MK wajib Jakarta, dan kalau mau diedit tinggal kita edit lagi. Jadi untuk soal yang nomor 1 sudah selesai semua dikerjakan. Kemudian untuk yang tracking, nah untuk yang tracking delivery order, untuk halamannya itu seperti ini. Nah, lalu di sini ada fitur untuk langsung mencari nomor DO. Jadi misalnya seperti tadi nomor DO yang seperti di soal 2, nah langsung muncul di sini di Santoso gitu. Nah, kemudian juga ada fitur untuk menambahkan input delivery order baru gitu sesuai instruksi. Nah, di sini untuk penambahan nomor DO baru, ada nomor DO-nya, tanggal kirimnya, kemudian NIM, lalu nama mahasiswa, ekspedisi, dan paket bahan ajarnya. Nanti di sini ada detailsnya, kalau misalnya sudah sesuai kita tinggal tambahkan DO. Gitu. Kemudian untuk struktur proyek VW-nya ini harus sesuai seperti ini, dan kita sudah mempunyai struktur yang sesuai seperti yang ada di soal. Gitu. Nah, mungkin sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.